Shalom, kembali lagi bersama saya Ida Kristiana. Saat ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Hadapi Masalahmu. Oke, seberapa banyak dari kita yang tidak punya masalah? Adakah yang tidak punya masalah hari-hari ini? Saya rasa selama kita masih hidup di dalam dunia ini, kita pasti punya masalah, saudara. Itu tanda kalau kita masih hidup ya. Dan saya terinspirasi dalam satu film yang saya tonton berkali-kali. Dulu saya sangat suka film ini ya, namanya Facing Your Giant. Ini kisah diambil dari kisah Daud melawan Goliat. Nah, dalam kisah film ini adalah ada seorang yang mereka merasa musuhnya itu terlalu besar banget. Punya skill yang luar biasa bagus gitu ya. Jago bermainnya, bermain sportnya oke gitu ya. Semuanya oke lah. Tidak ada celah untuk bisa dikalahkan. Karena besar sekali sumber dayanya gitu. Sedangkan di satu sisi mereka melihat bahwa dirinya nothing, kita skillnya biasa aja, kita nggak punya apa-apa. Kemudian juga tidak banyak yang berani untuk maju melangkah gitu. Tapi ada beberapa orang yang punya iman gitu ya untuk tetap maju berjuang dalam pertandingan itu, dan akhirnya mereka menang loh gitu ya. Kisah Daud melawan Goliat sekali gitu ya. Daud kalau dilihat dari perawakan ya, perawakan manusia, mungkin badannya nggak sekekar seorang pahlawan-pahlawan di zaman itu gitu ya. Mereka pun dia pun juga tidak punya tools yang oke gitu ya, nggak punya persenjataan yang lengkap gitu, modelnya minimalis gitu ya. Tapi Alkitab mencatat seorang Daud bisa mengalahkan Goliat. Nah, saudara, dari semuanya itu saya melihat di dalam kehidupan kita itu ada yang namanya X factor. X factor. Saya menyebut X factor ini sebagai apa? Extraordinary things. Factor. Ada faktor yang luar biasa yang menjadikan semuanya itu terjadi, yaitu tangan Tuhan. X factor itu adalah tangan Tuhan, saudara. Dan hari-hari ini saya melihat begitu banyak orang mengalami masalah ya, karena dampak juga pandemi ini, proses hidup juga gitu ya. Banyak orang mengalami persoalan, mengalami masalah, termasuk Anda dan saya hari ini mengalami masalah gitu. Dan kita sebagai orang Kristen, kita kadang juga berpikir bahwa aku berdoa aja yang rajin gitu ya. Doa berjam-jam biar rajin, aku baca firman, aku melayani, kemudian aku mau melakukan semua apa yang terus di Alkitab. Tuhan please jaga hidupku. Dan kita ekspektasi kita adalah semuanya baik-baik aja, semuanya mulus seperti jalan tol gitu ya saudara. Rumah tangganya mulus, keuangannya mulus, pekerjaannya mulus, kesehatannya mulus gitu ya. Tapi jreng-jreng gitu ya, tapi aku udah melakukan semuanya itu loh, tapi kok aku punya masalah ini ya. Tuhan izinkan terjadi ini, Tuhan izinkan terjadi itu, Tuhan izinkan terjadi persoalan ini. Dan tidak jarang juga dari setiap kita yang mulai mempertanyakan, Tuhan kenapa? Kenapa semua ini harus terjadi Tuhan? Kenapa? Tuhan gak sayang aku? Tuhan aku ini kurang apa gitu ya. Itu yang seringkali kita perbincangkan sama Tuhan. Dan saudara, bukan berarti ketika engkau dalam masalah Tuhan tidak mengasihimu. Bukan berarti ketika Tuhan izinkan masalah rumah tangga terjadi atas hidupku Tuhan tidak mengasihimu. No, tidak seperti itu saudara. Karena apa? Tuhan itu mengasihimu, engkau adalah anaknya, engkau adalah biji matanya. Ya, Tuhan adalah Bapa yang baik, gembalamu yang baik. Dan satu hal saya mau kita semua ajak berpikir ya, bahwa kalau kita udah menjadi seorang yang benar,
Kita udah berusaha lakuin semua firman Tuhan dengan ketulusan dan kesungguhan dan ketekunan hati. Tetapi masih Tuhan izinkan masalah itu terjadi dalam kehidupan kita. Sadarilah saudara, ada misi besar Tuhan yang Tuhan sedang mau kerjakan dalam kehidupanmu. Tuhan bukanlah pribadi yang kurang kerjaan, sehingga ngerjain kerjaan yang ala-ala. Tapi Tuhan adalah pribadi yang penuh dengan perencanaan. Rancangannya yang ada pada tangannya mengenai hidup kita adalah rancangan damai sejahtera dan bukan kecelakaan. Tuhan tidak pernah berusaha melakukan satu kejadian untuk mencelakakan kita. Tetapi selalu ada misi dalam setiap peristiwa yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita. Dan saudara, saya kasih ilustrasi ya. Beberapa waktu lalu ada anak saya ke Pulau Pandar gitu ya, ke Pulau Pandar di Nusa Tenggara. Kemudian suami saya juga beberapa waktu lalu datang ke sana. Dan kita tahulah kalau browsing di internet yang namanya Pulau Pandar indah banget saudara. Indah banget ya. Ke Labuan Bajo indah banget. Pemandangannya indah, semuanya terlihat indah gitu. Dan semua orang rela bayar harga untuk terbang ke sana saudara. Dengan harga yang mungkin mahal tiketnya ya. Orang rela bayar harga untuk bisa ke Pulau Pandar gitu. Nggak hanya sampai situ saudara, setelah naik pesawat pun ada perjalanan-perjalanan yang harus mereka lalui. Dan ketika sudah sampai di sana pun mereka masih harus naik ke puncak. Gitu ya, mereka harus mendaki naik ke puncak gitu ya. Melelahkan sekali saudara. Capek. Ya. Capeknya luar biasa pasti. Banyak orang yang kalau dia nggak punya tekad yang kuat udah pasti nggak mau deh naik ke puncak ya, sampai di atas mereka bisa foto-foto ngelihat indahnya Pulau Pandar, luar biasa kan. Nah pertanyaannya apa yang membuat orang-orang itu rela gitu loh ya, naik pesawat, mendaki, panas-panas, terik, capek, lelah, bayar harga sedemikian rupa. Kenapa orang itu mau melakukan itu? Jawabannya sederhana, karena dia udah tahu endingnya seperti apa. Endingnya bahwa dia akan melihat sesuatu yang indah, sesuatu yang luar biasa. Dia bisa foto, dia bisa abadikan, dia bisa menikmati semuanya. Maka dia rela bayar harga. Dan saudara, bagaimana dengan hidup kita? Persoalan akan terasa semakin berat untuk kita jalani, karena kita nggak tahu maksud Tuhan itu apa. Kita akan merasa menjadi orang yang paling menderita di seluruh muka bumi ini. Kita akan merasa menjadi orang yang paling lelah, paling capek, menjadi orang yang paling menyedihkan di muka bumi ini. Kalau kita nggak tahu kenapa sih Tuhan izinkan kita mengalami persoalan ini. Oke? Itu poinnya saudara. Poinnya adalah ketika kita mau menghadapi masalah kita itu, temukan misi apa yang Tuhan mau kerjakan. Temukan misi itu saudara. Temukan misi itu, misi Tuhan. Kalau saat ini engkau sedang diproses dalam pernikahanmu, ya, mulai ada ketidaksetiaan, mulai ada tidak ada penghormatan, tidak ada penghargaan, tidak ada kasih, mulai seperti itu saudara. Dan banyak orang yang gagal melihat, mereka akan pasti oke, it's finished, ini selesai, mungkin sampai di sini aja, semua harus berakhir gitu ya. Tetapi kalau orang bisa melihat lebih dalam lagi, Tuhan, apa yang Kau mau Tuhan, sehingga Engkau izinkan pernikahan mengalami seperti ini, Tuhan pasti akan berkata, Tuhan, rencana Tuhan, janji Tuhan ya dan amin saudara. Apa ya firman Tuhan yang pernah dilepaskannya, yaitu yang akan terjadi dalam hidupmu. Tapi engkau harus bayar harga, engkau harus hidup di dalam ketaatan itu. Dan kalau hari ini pasanganmu menyebalkan, pasanganmu menyakitkan, pasanganmu tidak menghormatimu, tidak menghargaimu, tidak mengasihimu, tidak menganggap dirimu,
It's time to you to love him. Ini waktunya buat engkau untuk mengasihi dia. Mengasihi unconditional love. Saat engkau disakiti, engkau masih bisa mengampuni. Saat engkau disakiti, engkau masih bisa melayani. Saat engkau dikasihi, engkau masih bisa menabur kasih dalam kehidupannya. Saat engkau disakiti, engkau masih bisa melakukan hal-hal yang luar biasa. Ini loh yang Tuhan mau lihat. Tuhan sedang apa? Kedaginganmu itu Tuhan sedang pruning. Tuhan sedang murnikan kita. Tuhan sedang murnikan hati kita, motivasi kita. Oh, Tuhan sedang murnikan cara kita melihat segala sesuatu. Tuhan sedang murnikan cara kita memikirkan segala sesuatu. Cara pandang kita terhadap segala sesuatu. Cara kita mendengar hati kita, motivasi kita. Tuhan sedang murnikan semuanya itu. Jadi masalah bukanlah masalah. Yang menjadi masalah adalah respon kita terhadap masalah itu, saudara. Seringkali ketika saya berdoa ya, setiap hari saudara saya selalu berdoa seperti ini. Tuhan, lepaskanlah kami, lepaskanlah aku, suamiku, keluargaku daripada yang jahat. Lepaskan kami dari setiap perbuatan manusia yang jahat, lepaskan kami dari setiap spirit-spirit yang jahat, Tuhan. Tetapi jikalau Engkau izinkan kami menghadapi persoalan, biarkan persoalan itu adalah persoalan di mana Allah mau mengerjakan sesuatu dalam kehidupan kami. Seperti itu, saudara. Saya akan lebih rela kalau saya menghadapi persoalan karena campur tangan Tuhan. Dan saya nggak rela kalau quote-quote ya, saya menghadapi masalah karena serangan yang apalah gitu. Makanya saya doa saya, Tuhan lepaskan kami daripada yang jahat. Seperti siapa? Ayub ya. Ayub pun juga dia soleh luar biasa, tapi Tuhan izinkan satu proses datang dalam kehidupan dia ya, tapi semuanya itu untuk memurnikan hatinya. Dan terbukti Ayub tidak selesai menjadi seorang yang kalah, tapi akhirnya adalah dia menjadi seorang yang lebih dari pemenang. Tuhan itu Allah yang setia. Tuhan adalah Allah yang setia. Tuhan adalah Allah yang setia, saudara. Kalau Tuhan membawamu sejauh ini sampai titik ini, di masa lalu engkau sudah melalui segala persoalan yang sulit, tapi Tuhan meluputkannya loh. Tuhan meluputkan setiap masalahmu. Tuhan meluputkan engkau dari setiap persoalanmu. Tuhan menolongmu dengan caranya ajaib. Ingat gak masa-masa itu? Masa-masa engkau menangis, deg-degan, mengharapkan ada kuasa Tuhan bekerja, dan engkau melihat dengan caranya yang tak terduga, yang tidak sesuai dengan akal pikiranmu, Tuhan berkarya, mendatangkan keajaiban, mendatangkan kemurahannya, mendatangkan pemeliharaannya. Itu Tuhan kita, saudara. Dan kalau hari-hari ini keadaan tidak seperti yang kita harapkan, ya, kita berdoa A, kok yang terjadi B. Kita berdoa C, kok yang terjadi D. Saya mau katakan sama saudara, jangan pernah menyerah. Jangan pernah berhenti berdoa, tetapi percayalah, jalan Tuhan adalah yang terbaik. Satu kali saya dengar ada seorang berkata seperti ini, Tuhan, rencanaku gagal Tuhan. Wah, aku pengen A, B, C, D gitu ya. Terlebih lagi di masa pandemi, awal-awal pandemi, kita udah biasa seperti tahun-tahun 2019 gitu, nulis list target-target kita selama tahun yang mau dicapai 2019 gitu ya. Begitu masuk 2020, kita awal tahun tulis list gitu ya. Dan yang terjadi adalah langsung jreng-jreng, pandemi terjadi gitu ya. Semuanya tiba-tiba berubah, cara hidup berubah, keadaan berubah gitu ya. Dan banyak orang yang ada di list down-nya itu tidak tercapai semua, tapi ada list-list baru yang boleh mereka capai, saudara. Dan kalau kita melihat rencana kita gagal, it's okay, gak apa-apa. Saya seringkali berdoa sama Tuhan, Tuhan, gak apa-apa, rencanaku gagal gak apa-apa. Yang penting rencana Tuhan atas hidupku tidak akan pernah gagal. Rencana Tuhan atas hidupmu tidak akan pernah gagal, saudara.
Kalau Tuhan pernah berkata-kata sesuatu lewat firman-Nya dalam hatimu, dalam batinmu, engkau pernah melihat Tuhan berbicara begitu keras dalam hati dan batinmu, Tuhan berikan kamu rema, Tuhan berikan kamu sesuatu yang rasanya Tuhan, ini janji Tuhan atas hidupku Tuhan. Tapi hari ini engkau belum melihat, saudara, pegang itu lebih kuat lagi. Percayalah lebih saat yang kau lihat semakin sedikit. Percayalah lebih saat engkau lihat semakin mustahil. Karena apa? Tuhan itu bekerja, Tuhan berkarya melebihi apa yang kau pikirkan, melebihi apa yang kau bayangkan, melebihi apa yang kau sanggup lakukan. Itu Tuhan kita, saudara. Jadi hari ini saya berdoa buat engkau yang udah kehilangan pengharapan. Engkau merasa hidup ini begitu berat, engkau merasa persoalan ini begitu sulitnya, engkau merasa Tuhan, apakah ini sudah berakhir? Jawabannya adalah, saudara, selama engkau berjalan bersama Tuhan, selama Tuhan belum ambil nafas kehidupanmu, Tuhan masih berkarya dalam kehidupanmu, saudara. Jadi, bangkitkan iman kembali, percaya lagi bahwa Tuhan sanggup. Hari ini, hadapi masalahmu, saudara. Bukan dengan caramu, saudara, tapi dengan cara Tuhan yang luar biasa. Ya, jangan ambil jalan pintas. Sekalipun harus berkelok-kelok, naik, turun lembah, aduh lelah, capek gitu, nggak apa-apa. Saudara, di dalam lembah pun kau akan melihat keajaiban Tuhan. Ya, di dalam lembah pun kau akan melihat tuntunan Tuhan. Kau akan sanggup merasakan, oh thanks God gitu. Dulu kalau kita lagi lagi kelimpahan, kita melihat biasa aja, kita punya uang berapa juta, kita melihat itu ya udah gitu. Tapi saudara, ada di titik-titik tertentu dalam kehidupan kita, di mana kita akan berkata, Tuhan, nasi 1 bungkus aja aku bisa makan, aku bersyukur banget. Syukurmu itu akan lebih luar biasa lagi, saudara. Oke, jadi hadapi masalahmu. Temukan misi dalam setiap persoalan yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita. Tanya sama Tuhan, Tuhan mau apa? Tuhan mau aku lulus dalam hal apa nih? Tuhan mau aku lebih sabar lagi. Tuhan mau aku lebih percaya lagi. Tuhan mau aku apa? Kalau kita sudah temukan misi itu, katakan, oke Tuhan, beri aku kekuatanmu untuk aku bisa menjalaninya. Itu yang kedua. Jadi cara bagaimana kita bisa menghadapi masalah, yang pertama adalah temukan misi. Yang kedua adalah firman sumber kekuatan. Saudara tahu, saya pribadi itu sangat diberkati dengan yang namanya firman Tuhan. Setiap hari ketika saya bangun tidur, saya masak saya dengar firman Tuhan sambil masak. Saya dengar gitu ya. Ketika bangun pagi kayak udah lelah, jalani hari ini kayak gini ya nanti gitu ya. Tapi ketika dengan firman Tuhan, saudara, firman Tuhan itu memang membangkitkan setiap tulang-tulang kering gitu ya, membangkitkan seluruh kehidupan kita, membangkitkan pengharapan kita, membangkitkan iman, rasa percaya kita sama Tuhan semakin dibangun lewat setiap firman Tuhan. Semakin kita dengerin, wah itu kekuatan. Jadi saudara, semakin besar masalahmu, jawabannya adalah semakin banyak dengar firman Tuhan. Saya percaya bahwa ketika engkau semakin dengar, ada kekuatan yang luar biasa yang memenuhimu. Kekuatan yang gak biasa, kekuatan firman itu luar biasa, saudara. Saat engkau sudah lelah, engkau sudah mau menyerah, firman Tuhan dilepaskan. Itu seperti apa ya? Api yang membakar terus, yang membuat kita terus menyala gitu. Saat kita mau membenci orang ya, saat kita membalas orang, gemes gitu ya, rasanya mau kita balas gitu ya perlakuan orang. Muncul firman apa? Ya kasihalah musuhmu gitu ya, berdoalah buat orang yang menganiaya kamu. Ya,
Itu firman Tuhan itu, aduh, gitu. Penghakiman adalah hakku, ya kata Tuhan gitu. Jadi bukan bagian kita untuk menghakimi, bukan bagian kita untuk ngelabrak. No, anak Tuhan bukan pakai cara-cara seperti itu. Pembelaan adalah milik Tuhan gitu ya. Itu firman Tuhan, sumber kekuatan. Engkau akan diajar untuk bisa mengasihi lewat setiap firman yang terus engkau tabur dalam hati dan batinmu, engkau dengarkan, engkau lakukan, saudara, kasihmu pun akan semakin besar. Karena firman itu adalah Allah, Allah itu ada kasih. Di dalam firman itu ada kekuatan, ada kasih yang membuat engkau bisa bersabar menghadapi pasanganmu, bersabar menghadapi siapa saudara mertuamu, bersabar menghadapi siapa anak-anakmu, bersabar menghadapi bosmu mungkin. Tuhan engkau akan mempunyai kekuatan ekstra untuk engkau bersabar, kekuatan ekstra untuk engkau mengampuni, kekuatan ekstra untuk engkau tahan dalam penderitaan. Ya, orang membuat kita bisa bertahan. Dan yang ketiga adalah jangan protes saat diproses. Oke? Jangan protes saat diproses. Nah, ini saya terinspirasi banget satu kisah. Andai kan kita seperti ini, itu udah pasti prosesnya itu akan cepet gitu loh, saudara. Ibarat kalau bikin cake gitu ya, dikasih di oven gitu ya. Oven yang mungkin ada oven high tech, ada oven yang kalau zaman sekarang kan segala sesuatu akan lebih instan ya, saudara ya. Ada yang kita harus dikasih oven sejam, ada yang karena ini pakai high tech nih, ada teknologi ini bisa 30 menit langsung matang kayak gitu. Nah, seperti itu. Nah, ketika kita benar-benar punya respon yang bagus gitu ya, ketika diproses, environmentnya oke, kitanya nggak lari-lari, kitanya nggak memberontak sama Tuhan, kita nggak ada nggak ngintervensi semua proses Tuhan, jadi kan itu akan mempercepat proses. Nah, kita coba baca di kisah perempuan Sirofenisia yang percaya itu, ayat 24 ya, Markus 7 ayat 24. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya. Tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia. Lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Perempuan itu seorang Yunani, bangsa Sirofenisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Lalu Yesus berkata kepadanya, nah, perempuan ini sudah memohon, tersungkur di depan kaki Yesus. Kemudian Tuhan Yesus ngomong apa? Biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Kata-kata Tuhan Yesus ini agak pedes ya, saudara ya. Jadi kan seolah-olah perempuan Sirofenisia ini seperti anjing gitu kan. Tetapi responnya itu di ayat 28, coba saudara. Tetapi perempuan itu menjawab, benar Tuhan. Tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, karena kata-katamu itu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu. Perempuan itu pun pulang ke rumahnya, lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Ada satu kata di sini, benar. Kata Yesus kepadanya, karena kata-katamu. Katanya apa? Tuhan seolah-olah perempuan Sirofenisia itu kan direndahkan seperti anjing gitu ya, kayak disamakan seperti anjing gitu. Tapi responnya adalah, benar Tuhan. Dia merendahkan hatinya sedemikian rupa. Dia punya kerendahan hati di hadapan Tuhan. Iya Tuhan, gak apa-apa, aku anjing. Tapi gitu kan ya, tapi gitu ya. Tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang jatuh dari tuannya. Tetapi walaupun aku anjing toh, aku juga punya loh privilege untuk dapat itu Tuhan. Kayak gitu saudara. Dan itu yang menyentuh hati Tuhan. Makanya di poin ketiga ini, jangan protes saat diproses. Ya,
Berkali-kali saya khotbah tentang kisah bangsa Israel. Nggak ada air aja langsung kayak gini responnya. Musa, kamu mau bawa aku ke sini apa? Mau ngubur aku di sini? Bikin aku mati di sini gitu. Wah, langsung bersungut-sungut saudara. Langsung ngomel-ngomel, langsung protes. Berkali-kali dijumpai seperti itu ya. Kalau saudara bisa nanti baca di kisahnya. Sama hidup kita. Kita merasa, Tuhan, aku kan udah taat. Aku udah memberikan ini, memberikan itu. Aku udah begini. Saya pernah loh, saudara ngalamin ini. Kenapa? Kenapa aku ngalamin ini, Tuhan? Aku kan sudah ini. Seolah-olah sebagai seorang Kristen itu aku udah melakukan banyak hal gitu. Dan kalau saya udah melakukan semua hal yang baik, kayaknya Tuhan gak berhak gitu loh datengin yang buruk gitu. Rasanya itu seperti itu, saudara. Dan saudara, kata-kata kita itu menentukan respon Tuhan loh. Kata-kata kita, dan firman Tuhan berkata, apapun yang keluar dari mulut berasal dari hati. Saatnya kita punya perkataan yang baik di hadapan Tuhan. Tuhan, thank you ya. Aku gak tahu maksud Tuhan apa. Aku tahu Tuhan, ini berat, ini sulit. Ini susah buat aku jalanin. Tapi aku mau jalanin sama Tuhan. Aku mau ikut jalanmu, aku mau ikut firmanmu, aku gak mau ambil jalan pintas. Aku mau hanya berjalan sama Tuhan aja. Tolong aku. Biarkan aku bisa lalui proses ini dengan kemenangan. Ketika engkau punya respon seperti itu, kata-katamu seperti itu, saudara, itu membuat hati Tuhan terenyuh, saudara. Ketulusan hatimu jalanin proses, itu akan menentukan bagaimana kamu bisa menghadapi persoalanmu. Dan sudah pasti, Tuhan akan memberikan anugerah, keajaibannya, belas kasihannya, kemurahannya, untuk engkau bisa menyelesaikan persoalanmu itu. Amin. Oke, yang keempat adalah semangat, saudara, semangat. Amsal 18 ayat 14. Ini ayat firman Tuhan yang sangat memberkati saya sekali ya. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Semangat, semangat, saudara. Orang yang semangat apa? Dapat menanggung penderitaan. Jadi hari ini ya saya simpulkan ya, bahwa hadapilah masalahmu. Bagaimana menghadapi masalahmu? Yang pertama, temukan misi Tuhan dalam setiap masalahmu itu. Ketika engkau tahu maksud Tuhan, maksud Tuhan gini, oke Tuhan, engkau akan lebih bisa kerjasama, lewatin proses. Yang kedua, firman adalah sumber kekuatan. Semakin besar masalahmu, semakin sulit persoalanmu, dengarkan firman Tuhan. Dengarkan firman Tuhan, baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, hidupi firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu akan memberikan engkau kasih, kekuatan, sukacita. Semuanya akan Tuhan suplai lewat firman-Nya. Yang ketiga, jangan protes saat diproses. Ya, jangan protes saat diproses. Seperti itu, Tuhan melihat kata-kata perempuan Syro-Fenisia itu. Dan Tuhan melakukan pekerjaannya ajaib dalam kehidupan perempuan itu. Dan yang keempat adalah semangat. Ketika kita udah semua itu, semangat aja saudara. Saya mau katakan, tidak ada masalah yang tidak ada ujungnya. Pasti ada jalan keluar, pasti ada kuasa Tuhan, pasti akan ada mujizat Tuhan, pasti akan ada anugerah Tuhan mengalir atas kehidupan kita, dan kita semua keluar menjadi seorang yang lebih dari pemenang. Karakter kita di-upgrade, kesabaran kita di-upgrade, cara berpikir kita, cara pandang kita, cara kita berkata-kata, cara kita bertindak, cara kita menghormati Tuhan, cara kita mengenal Tuhan, di-upgrade semuanya. Oke, ya, tetap semangat, hadapi semua bersama Tuhan, facing your giant. Oke, God bless you.